Kemarin Pak Prabowo itu menyampaikan ke Ketua Umum PWILS Gus Abbas Buntet ya, meminta saya untuk menulis buku yang mengumpulkan jenis-jenis khurafat, cerita-cerita takhayul dari Habaib Ba'alawi, dan sudah kami kumpulkan bersama dengan tim dari kumpulan hikayat yang ada di dalam kitab Al-Jauharus Syaffaf. Jadi lebih banyak yang kami kumpulkan. Cuma masih kami tahan dulu supaya bahasan tentang Habaib Ba'alawi ini tetap panjang lagi. Nanti kalau stop finish sampai di sini berhenti ya, nggak ada yang kita bahas materinya. Jadi ya nggak ada seninya lah begitu. Jadi biar diolor-olor ya, biarkan akan muncul mukibin baru ya, yang belum taubat dan akhirnya akan taubat. Kitab ini pernah difitnah oleh pengarang kitab Al-Manhajus Sawi dari Ba'alawi, yaitu Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit. Katanya Ibnu Hajar Al-Haytami saja mengisbat Ba'alawi dan mengatakan 70 orang selain Syarif itu tetap kalah dengan satu orang syahid yang bodoh. Padahal nggak ada. Bagi orang yang tidak memiliki kitab karya penting fatwanya Ibnu Hajar Al-Haytami seperti ini, ya akan mudah dikibuli. Percaya begitu saja tanpa melakukan penelitian, tracking, penelusuran. Akhirnya harus percaya wae. Padahal Al-Manhajus Sawi ini sama seperti kitab-kitab karya leluhurnya, sama saja mengatakan katanya Syekh Ahmad bin Abdul Latif Asy-Syirji Az-Zabidi mengatakan ini, padahal tidak. Padahal tidak. Itu sudah menjadi kebiasaan. Baru saja saya dikirimi Kiai Haji Maduddin Utsman kitab karya seorang Ba'alawi dari Yaman yang membantah tesisnya Kiai Haji Maduddin Utsman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Jadi tanpa berpanjang lebar, mari kita simak dulu videonya. Terima kasih yang tak terhingga kepada semuanya yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan biaya, bahkan rela mengorbankan aktivitasnya demi untuk ngaji bersama via udara malam hari ini. Langsung asli ada wujudnya, cuma saya tidak bisa melihat wujud panjenengan semua. Panjenengan bisa melihat saya. Ini adalah bukti bahwa kajian kita ini muttasil. Isnadnya itu nyambung ya, nggak munfasil. Jadi tidak mengkotek, tapi ittisalul ilmi asli. Pak Dudu Habib Yaman, sehat selalu Pak Kiai, terus cerahkan umat dari kegelapan Ba'alawi. Siap, doa pangestu panjenengan semua. Tanpa panjenengan channel ini tidak ada apa-apanya. Pak Daryo, semoga Kiai Nuriyah diberi kesehatan, amin, matur suwun. Inilah nikmat yang paling tinggi setelah iman Islam adalah kesehatan. Kesehatan. Duit banyak, istri cantik ya, tapi tidak sehat ya nggak bisa. Bu Maulina Oktaviani, assalamualaikum. Presiden kita percaya ke bismillah diparingi lancar membuka kebenaran ini ya. Nggih, semoga saja benar. Karena kemarin Pak Prabowo itu menyampaikan ke Ketua Umum PWILS Gus Abbas Buntet ya, meminta saya untuk menulis buku yang mengumpulkan jenis-jenis khurafat, cerita-cerita takhayul dari Habaib Ba'alawi, dan sudah kami kumpulkan bersama dengan tim dari kumpulan hikayat yang ada di dalam kitab Al-Jauharus Syaffaf. Jadi lebih banyak yang kami kumpulkan. Cuma masih kami tahan dulu supaya bahasan tentang Habaib Ba'alawi ini
tetap panjang lagi. Nanti kalau hack stop finish sampai di sini berhenti ya, nggak ada yang kita bahas materinya. Jadi ya nggak ada seninya lah begitu. Jadi biar diolor-olor ya, biarkan akan muncul mukibin baru ya, yang belum taubat dan akhirnya akan taubat. Oke, terima kasih Pak Prabowo. Kami setia bersama panjenengan beat untuk kemajuan bangsa dan negara, meningkatkan literasi dan referensi sejarah bangsa supaya IQ masyarakat Indonesia ini meningkat lebih cepat dari sebelumnya. Kita menghadapi 2045 yang akan datang, tahun kemerdekaan 100 ya, tahun emas keemasan Indonesia Raya. Oke, siap. Matur suwun. Pak Sakrim melu ngaji iki monggo sama-sama. Di era keterbukaan informasi sekarang ini, untuk mengakses ilmu-ilmu yang tabu, yang sulit dulu itu sekarang mudah ya kita lakukan ya. Dulu itu sulit kita jalankan ya, hanya kita bayangkan saja. Sekarang mudah sekali. Bisa bertanya langsung tanpa melalui admin dulu ya. Biasanya kan harus ada manajer saya yang ngatur, yang enggak, ini langsung. Dinasti Aulia. Assalamualaikum dari Engos Rangkas Bitung hadir siap. Waalaikumsalam. Imam Mahfud, semoga selalu diparingi kesehatan imam. Amin. Impi 3. Assalamualaikum Pak Yai. Semoga sampean selalu sehat. Amin. Alhamdulillah. Doa orang banyak ya, positif itu justru akan mengenal langsung. Sampai kah? Sampai. Berarti kalau ada orang yang bertanya, apakah mendoakan orang yang meninggal dunia itu sampai? Ya sampai. Sampai asalkan ya objek tujuannya itu alamatnya jelas. Ya, paketan jelas. Yang menerima siapa, kontak personnya siapa, namanya siapa. Jelas. Lah, orang yang meninggal itu bisa dianalogikan dengan orang yang masih hidup. Kalau kita mendoakan buruk, ya akan merasa tersinggung orang yang kita doakan buruk itu. Sebaliknya, mendoakan baik, ya, orang yang menerima doa baik itu akan merasa senang, lalu ada timbalnya, timbal balik. Jadi sama-sama nggih, amin, terus sama-sama. Imam Hambali, gaspol Pak Kiai, rem blong. Jangan rem blong nanti nabrak-nabrak. Nggih, ada remnya sedikit-sedikit. Nah, ini kan mendidik bangsa supaya jangan hanya besar mulut saja itu. Jadi kita selalu menyampaikan materi pengajian itu tidak hanya zong kosong isinya, ya, hanya sekedar ya mulut besar lah ya. Apalagi cerita-cerita bohong ya. Nah, kita coba menghindari itulah. Jadi kualitasnya ini di atas perguruan tinggi S2, S3 ini. Pak Sirin Saputra mantap bagi siap. Sutopo Topo nderek kasih Pak Sutopo Topo ini karena dulunya leluhurnya, orang tua beliaunya ini mengharapkan supaya anak ini suka bertapa, prihatin, bisa merasakan penderitaan orang-orang yang di ekonominya ya, ilmunya ya, hati perhatian. Akhirnya dikasih nama Pak Sutopo Topo supaya seneng poso, prihatin. Siap. Kembali kepada materi pengajian malam hari ini, yaitu tentang Hadramaut. Hadramaut itu bahasa Arab, kota yang terdiri dari dua nama, Hadoro dan Mauta. Hadramaut, Hadoro Mauta sama dengan Damaskus. Damun kesyakikun, damun syakik, damsik, lalu Damaskus. Sama. Damsik, Damaskus, tempat di mana Habel ya dibunuh oleh Kain atau Kobil ya. Disitulah peristiwa pembunuhan manusia, keturunannya Nabi Adam versi Homo sapiens modern kita zaman besi ya. Itu di Damaskus itu. Peradaban Mesopotamia kuno, Sumeria lama. Damun syakik ali Damaskus. Lah ini Hadara Mauta. Gara-gara ada seorang pemimpin dari marga
Arab kuno, Kohton ya, Amir bin Kohton, seorang ahli strategi perang yang apabila ada orang menantang atau ada peperangan yang dipimpin olehnya itu pasti darah akan mengalir, stornyowo, hadir mati, hadaro mauta. Ya, ini versinya macam-macam, banyak sekali versi-versi itu. Ada yang mengatakan Hadramaut itu sendiri adalah nama orang dari kabilah-kabilah di Kindi atau kabilah-kabilah Kahtani, kabilah Khimyari dan lain sebagainya. Hadaro mauta. Ada yang mengatakan ketika pengikutnya Nabi Soleh setelah peristiwa bencana ya besar yang melanda itu, kaum Ad dengan kaum Samud itu ya akhirnya selamat hadir di kota itu untuk meramaikan tempat yang ditempatinya, lalu hadir lalu mati, hadir mati, ada beberapa orang yang mati di situ, akhirnya dikasih nama Hadramaut. Ini menjadi kebanggaan orang-orang yang leluhurnya berasal dari sana, baik yang ada di Indonesia dari galur atau jalur Ba'alawi ataupun non Ba'alawi, karena leluhurnya itu berasal dari sana, Hadramaut. Sehingga saking cintanya mereka terhadap asal-usul daerahnya, kelahiran nenek moyangnya, mereka selalu membanggakannya di sini. Hadramaut, 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 Al-Hadrami. Sehingga Kang Mas Rizik Syihab ini pernah berkata, lisan yang paling fasih membaca Al-Quran sedunia itu adalah dari Hadramaut. Jenengan lihat bacaan Qurannya Mas Umar bin Hafid kayak apa? Ya kayak gitu. Masa itu bacaan Imam Hafiz, Imam Qolun, nggak mungkin ya, nggak ada. Justru lebih fasihan orang-orang Indonesia ini. Di sana itu khususnya Ba'alawi hanya fasih misuhnya. Takbir, fasih misuhnya saja. Kalau baca Quran ya kurang fasih. Jangan ikuti sajalah. Dibandingkan dengan Sayyid Zulfikar Asy-Syaibani Al-Idrisi Al-Hasani dengan Kang Mas Umar bin Hafid At-Tarimi Darul Mustafa, ya nggak ada apa-apanya. Ya lebih fasihan Sayyid Zul, nggak ada apa-apanya. Kadang-kadang membanggakan diri secara berlebihan tidak sesuai dengan kenyataan gitu. Pak Ahmad Tuban Jawa Timur hadir, siap. Tuban itu berasal dari, ada yang mengatakan watu tiban, ada yang mengatakan metu banyu, ya sama. Asal usul asbabul wurud, asbabun nuzul, segala sesuatu itu bisa diurai dari sisi etimologi dan teknologinya. Tuban metu banyu, ya, atau tuban watu tiban, ya macam-macam, ya. Macam-macam. Bonang akhirnya menelurkan nama alat musik yang bernama bonang kembul itu. Nggih. Dancing and Moon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Wali Songo J1. Apakah mungkin Ba'alawi turunan Qabil kali Kiai? Wallahu a'lam bishawab, ya. Qabil atau Kain, ya, di dalam kitab suci selain Al-Qur'an itu bukan Qabil, Kain namanya. Koin atau Kain. Habel itu adiknya, nggih. Pak Ahmad Tuban dari Pak Ahmad Sudirman Habib Ba'alawi Segawon itu apa ya? Kayak geracan gitu ya, kayak beruang gitu ya, segawon ya. Segawon itu ya pokoknya hewan yang nyokotan lah, itu gampangnya sering mencelakai orang. Ahmad Sudirman Bahar baca kitab dari kiri ke kanan, mungkin kitab Latin. Kemarin saya juga sempat dikritik bahasa menterjemah kitab Manhajul Istiqomah Fiddini Bisalamah karya Habib Usman bin Yahya Mufti Batavia Belanda kok bahasanya kuno, nggak modern. Memang begitu, itu bukan bahasa saya, itu bahasa beliaunya itu loh. Sama seperti bahasanya Bung Karno, kalau pidato coba jenengan ikuti kan masih ada rekamannya, baik video atau audionya. Bahasanya kayak apa? Ya masih bahasa kuno. Ya kalau sekarang kan lebih
ada terwarnai dengan bahasa-bahasa lokal dan bahasa-bahasa global internasional. Nggih, Pak Makin terdepan, kalau Nabi Adam Hawa bukan manusia pertama di bumi, berarti Qabil bukan pembunuh pertama, Pak Yai. Nggih, manusia pertama dari keturunannya Nabi dan Rasul pertama. Gitu lah enaknya, nggih. Biar enak nanti, kadang-kadang itu orang itu masih bulet, ya, ruwet, ya, sulit dan rumit dalam menerima penjelasan kita itu. Nanti biar begitu, nggih. Pembunuhan pertama bukan berasal dari Qabil membunuh Habil saja, tidak, tetapi yang terabadikan di dalam kitab suci Samawi itu yaitu Qabil dan Habil. Daripada nanti ditelusuri Nabi Adam yang 7.760 tahun atau 7.670 tahun yang lalu itu nanti ditelusuri sampai seterusnya, nggak ada hentinya. Sama dengan antara telur dengan ayam ini duluan mana, kan gitu, nggak ada titik finishnya gitu loh. Lebih bagus manusia pertama gitu saja menurut bahasa agama-agama Abrahamik keturunan Nabi Ibrahim yang meliputi 4 kitab suci, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Itu dari keturunan Nabi Ibrahim semua. Abram, Ibrahim gitu. Yang lainnya di dunia masa Nabi Ibrahim itu ya enggak, sudah banyak manusia yang lainnya. Nggih, Pak Said Rahmat Pagi, apakah istilah pesantren, pasentran, gondo mayit dalam pedalangan itu mirip pengertian dengan Hadramaut? Bisa juga. Gondo mayit itu bau mayat. Pasetran, gondo mayit, Hadramaut ya hampir ada hubungan, ada sambungannya, nggih, Pak Said Rahmat. Pak Warsita Wijaya, apakah orang Jawa sudah punya keyakinan sebelum ada 5 agama masuk Jawa? Sudah, Pak Warsita Wijaya. Pak Warsita Wijaya ini pemerhati Jamaah Tabligh atau JT, ya, yang pusatnya sekarang di Magetan, ya, di mana itu yang kemarin itu, ya, kawan-kawan kita mengadakan seminar itu, ya, di Temboro, ya, Pak Warsita Wijaya, nggih. Salam tadim Pak Warsita Wijaya. Apakah ada agama bukan samawi, nggih? Orang mengatakan arodi, agama hasil produk manusia yang ada di bumi, tapi intinya semua hakikatnya sama dari ilahi. Cuma lebih menang keturunan Nabi Adam daripada keturunan selain Nabi Adam versi bangsa-bangsa dari timur bumi, termasuk Indi atau Indonesia atau India, Jepang, Korea, China, dan sebagian warga Papua, Melansia, ya, sudah ada sejak dulu. Karena dulu itu manusia berpikir, masa hidup kayak hewan, meninggal dunia terus nggak ada urusan. Akhirnya berpikir, oh ternyata ada kehidupan lain. Manusia itu ada jasadiahnya, ada rohaniahnya. Terus kalau jasad ini musnah, sirna, terus rohaniahnya kemana? Itu sudah dipikirkan dulu oleh umat manusia. Tidak hanya mikir bertahan hidup saja dengan cara membuat alat-alat untuk penunjang kehidupan mereka. Tidak. Tapi berpikir secara rohaniah. Karena sudah ada hubungan dengan makhluk yang tak kasat mata. Makhluk dimensi 4. Jin, setan, peri-perayangan, siluman, dan lainnya. Sudah ada sejak dulu itu. Sehingga banyak di antara manusia yang bekerja sama dengan mereka untuk bisa bertahan hidup dan menguasai dunia dengan kesaktiannya, dengan insting keilmuan bisikan dari dimensi 4. Karena memang dulu tidak ada dan belum ada dimensi 3. Yang ada itu yang menguasai bumi ini dimensi 4, jin itu. Gus Haji Jazuli SMA. Assalamualaikum, ya, semoga sehat dohir batin, amin, matur suwun. Gus Haji Jazuli ini termasuk orang alim yang sederhana. Saya sering bertanya kepada beliaunya. Jujur, saya mendapatkan kitab Al-Fatawa Al-Hadisiyah dari beliaunya. Tapi saya serius, kitab yang dikirimkan secara PDF, filenya saya akan print out karena kesungguhan saya dalam menghargai ilmu. Semua kiai yang ada di Indonesia harus punya kitab Al-Fatawa Al-Hadisiyah karya dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Madhab Syafi'i. Kalau kiai belum punya ini, ya minta ke saya. Nanti insya Allah kita kupas, ya. Ini berkat dari guru-guru saya juga, beliaunya Tuan Guru Gus Aziz Jazuli LCMH.
alumni Al-Ahqaf University sana. Guru-guru beliaunya berasal dari Ba'alawi, tapi beliau mau mengkritisi karena nggak mau taklid buta. Itulah beliaunya ya. Inilah yang patut kita contoh bersama. Nggih, terima kasih Gus Said Jazuli LCM. Terima kasih matur suwun jazakallah khair. Pak Bu Azmi, saya percaya 100% Pak Yai kalau Hadramaut adalah salah satu tempat paling buruk di bumi. Nggih. Hadramaut paling buruk di bumi itu bukan saya yang mengatakan. Nanti atas dasar kebencian enggak. Imam Ibnu Hajar dalam Al-Fatawa Al-Hadisiyahnya mengatakan, menuliskan seperti itu. Tidak hanya beliaunya, hadis Kanjeng Nabi sendiri juga ya pernah mengatakan seperti itu. Bahkan sahabat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, Abu Dzar, semuanya banyak yang mengatakan. Nggih. Lah ini bentuknya. Fatwa Al-Hadisiyah. Kitab ini pernah difitnah oleh pengarang kitab Al-Manhajus Sawi dari Ba'alawi, yaitu Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit. Katanya Ibnu Hajar Al-Haytami saja mengisbat Ba'alawi dan mengatakan 70 orang selain Syarif itu tetap kalah dengan satu orang Syahid yang bodoh. Padahal nggak ada. Bagi orang yang tidak memiliki kitab karya penting fatwanya Ibnu Hajar Al-Haytami seperti ini, ya akan mudah dikibuli. Percaya begitu saja tanpa melakukan penelitian, tracking, penelusuran. Akhirnya harus percaya wae. Padahal Al-Manhajus Sawi ini sama seperti kitab-kitab karya leluhurnya, sama saja mengatakan katanya Syekh Ahmad bin Abdul Latif Asy-Syirji Az-Zabidi mengatakan ini, padahal tidak. Padahal tidak. Itu sudah menjadi kebiasaan. Baru saja saya dikirimi Kiai Haji Maduddin Utsman kitab karya seorang Ba'alawi dari Yaman yang membantah tesisnya Kiai Haji Maduddin Utsman. Nanti kita bedah bersama dan tolong Gus Said Jazuli untuk bareng-bareng membahasnya. Saya sudah dikirimi oleh beliau Kiai Haji Maduddin Utsman untuk membedah pemikiran ya dari kitab penolakan karya dan penelitian Kiai Haji Maduddin Utsman. Bahaya. Ya, bahayanya bagaimana? Ini termasuk propaganda. Yakni Habib Ahmad bin Aud bin Alwi Al-Ibrahim dari Kesultanan Oman. Yang kemarin itu loh. Sudah saya periksa dan saya mutolaah baru sampai setengahnya, separohnya. Isinya apa? Al-Ghuror, Al-Jawharus Syafaf. Paling enggak mundur-mundur sedikit ke Al-Muhibbi, Khulasatul Athar. Sama saja halunya. Kapan ada yang namanya kitab Al-Jawharus Syafaf? Kitab Al-Jawharus Syafaf itu seperti senjata yang tak terlihat mata, tapi bisa untuk menghantam dari arah mana saja. Sama seperti manuskrip Fathur Rahimir Rahman karya Habib Umar bin Abdurrahman Shahibul Khamr itu nggak ada kitabnya. Itu berbentuk manuskrip tulisan tangan dan rentan perubahan, tambahan dan susupan. Al-Jawharus Syafaf itu juga begitu. Sekelas Buya Hamka, pengarang kitab Tafsir Al-Azhar saja bisa kena propagandanya Ba'alawi kok, ya. Buya Hamka itu hampir percaya 90% dengan keberadaan Al-Jawharus Syafaf yang mengatakan bahwa Ba'alawi Al-Hadrami itu adalah keturunan Nabi kita. Padahal beliau saya yakin nggak pernah melihat kitab Al-Jawharus Syafaf itu. Dulu belum ada PDF, tidak secepat kilat mengirim data via WA. Tidak seperti sekarang adanya. Dulu itu sulit kita untuk mengakses kitab-kitab seperti itu. Nggih, Pak Gus Sutrimo hadir apa ini? Siap pernah maling nangka rokok yang tidak ilegal harganya mahal. Makanya aku juga konsumsi rokok yang ilegal soalnya terjangkau. Yang penting jangan diiklankan dan dipromosikan untuk konsumsi pribadi saja nggih, Pak pernah maling nangka. Karena apa ya, mbako-mbakone dhewe ya tuku-tuku dhewe, sing penting jangan berlebihan ya. Ulama yang mengharamkan sonhorek itu juga mengharamkan rokok. Berani-beraninya gitu loh.
Walaupun beliau ahli usul fikih, ahli fikih sekalipun, nggak ada jaminan sekarang ini. Kita harus fleksibel menerapkan hukum itu. Hukum yang tidak jelas, halal haramnya itu bisa ditawar, ya, bisa ada unsur maslahah mafsadahnya ditimbang gitu loh. Saya sejak kecil tidak pernah merokok, tapi tidak berani mengharamkan orang merokok. Kan seandainya saya ini perokok, ya menghalalkan rokok itu kan wajar ya. Wong saya sendiri bukan konsumsi rokok, tapi saya bukan perokok, tapi tidak berani mengharamkan orang merokok. Karena ini sangkut pautnya panjang. Pabrik rokok, petani tembakau, ya. Di Pamekasan itu ada Bos Heri itu malah kaya raya gara-gara tembakau dari Pamekasan, Sampang, Bangkalan, Sumeneb dikumpulkan di sana. ya inilah pentingnya kita ya untuk berwawasan. Hidup kita tidak hidup 100 tahun yang lalu, kita hidup 100 tahun yang sekarang. Harus visioner ke depan 100 tahun yang akan datang. Pak Ahmad Sudirman, Habib Aziz besok bareng aja Habib Nur ya, semua Habib wabe. Semua Habib wabe ya Habibi ya Habibi. Jadi kalau Habibi secara etimologi itu nggak apa-apa, kasihku ya. Mahbubataka, kekasihku ya, yang aku cinta, itu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk Al-Habib ya Pak Alawi menyamakan dengan As-Sayyid dan As-Syarif gitu. Kembali ke kitab Fatawa Al-Hadisiyah, pengarangnya adalah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Makki, abad 10 Hijri. Ada bahasan tentang rohnya para nabi itu berada di tingkatan tertinggi dimensinya. Nah, ini kita bahas sesuai dengan pemahaman terkini supaya tidak sulit dipahami. Dan arwahnya, rohnya orang-orang yang meninggal dunia membela agama Tuhannya, ya berjuang membela agama, mati syahid ya, itu berada di paruh burung yang terbang, burungnya warnanya hijau. Nah itu bagaimana? Ini bagaimana ceritanya? Kok bisa seperti ini? Harus kita ilmiahkan bersama. Wa amma ghairuhum fa fi tafsilun wa ikhtilafun. Adapun rohnya selain para nabi, para syahid itu ada tafsil ya. Tergantung ya kondisinya seperti apa dan ada khilaf perbedaan pendapat. Lah, wa dzakara Ibnu Rajab halaman 6 Fatawa Al-Hadisiyah. Nanti sesuaikan dengan kitab-kitab pendukung lainnya. Intinya saya hanya membaca pada poinnya saja supaya tidak melebar panjang bahasanya. Ibnu Abdil Bar ini juga perawi hadis. Anna arwaha ghairis syuhada, sesungguhnya rohnya selain orang yang mati syahid itu berada di pinggiran kuburan, ya bisa kemana saja datang dan pergi. Ini selain arwahnya orang yang mati syahid loh. Kalau orang yang mati syahid itu arwahnya bisa kemana saja tapi di dimensi tertinggi. Apakah bisa berbentuk burung atau apa? Ya Wallahu a'lam. Inilah rahasia misteri dunia, baik dimensi 3, 5, 6, 7, 8 sampai 9-nya, bahkan bisa meningkat lagi dimensi-dimensi itu. Langit itu patokannya itu lapis 7, tetapi ada langit-langit yang lainnya yang hanya Allah sendiri yang mengetahuinya. Cuma kita harus mampu memahami ya, dan menguasai pemahaman tentang sama'ud dunia minimalnya gitu. Dimensi 1 sampai dimensi 9-nya. Langitnya langit ke-7 hitungannya. Nah, bagaimana ceritanya orang yang mati itu? Ya macam-macam. Setelah meninggalkan raga, orang meninggal dunia, selain di dalam tidurnya, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha, itu berada di mana? Kemarin sempat saya sampaikan kitab Durratun Nasihin, walaupun tidak semua hadisnya itu sahih, ada yang dhaif, ada yang maudhu, tetapi ini ngendikane sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Lah, kan bukan Nabi yang ngendiko, ya sahabat itu kan ya pesan dari Rasulullah kan jelas. Ashabi kan nujumi bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku itu laksana bintang-bintang di langit. Dengan
siapa kalian menjadikan mereka sahabat itu sebagai panutannya, maka kamu akan atau kalian akan mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala. Jadi jangan remehkan pendapatnya sahabat, karena fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin, itu sama seperti hadis sahih yang ada di maktub dalam kitab Arba'in Nawawiyah bab yang ke-28 itu, hadis yang ke-28 itu juga begitu, bahwa sahabat ya, walaupun cerita khobar hadisnya itu bukan hadis yang sampai marfu' muttasil sampai kanjeng Nabi kita, itu bisa dijadikan sebagai pegangan. Sama seperti pendapatnya sahabat Umar bin Khattab yang mengadakan sholat tarawih secara berjamaah sebagai bukti dari syiar Islam. Pada zaman Rasulullah nggak ada yang namanya sholat tarawih, ya nggak ada. Mesti sholat tarawih ada, tapi tidak disiarkan seperti halnya pada zaman Khalifah Umar. Jadi apakah boleh mengikuti? Ya itu tadi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khurafair rasyidin al-mahdiyyin. Nah, ini Durratun Nasihin halaman 120. Halaman 120. Atas sendiri, Mas. Su'ila Abu Bakar radhiyallahu anhu anil arwah. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq ditanya tentang roh atau arwah. Khina takhruju minal ajsad aina tadhhab? Ketika keluar dari jasad alias meninggal dunia, kemana perginya? Qala, sahabat Abu Bakar menjawab, fi sab'ati mawadhi'a, di 7 tempat. Jadi tergantung. Amma arwahul anbiya wal mursalin famaqarruha jannatu adn. Jannatu adn itu mana ya? Orang-orang dulu di bagian barat bumi kita ini mengatakan surga Aden itu di timur. Mana ya? Indonesia ini iklim tropis ya, di Nusantara ini banyak emas, perak ya, menyan, kapur, semuanya ada di sini di Nusantara ini. Lah, terus Jannatu Aden itu di mana ya? Kalau menurut orang-orang Timur Tengah, Jannatu Aden itu ya di antara peradaban Mesopotamia, Assyria, dan Sumeria kuno yang dialiri oleh 4 sungai, Gihon, Sehon, Eufrat, dan Tigris. Kalau untuk peradaban Mesir kuno, Nil, ya. Berarti di dalam kitab karya ulama Timur Tengah sana belum mengenal Brantas, ya, Kapuas, Batanghari, Musi, Citarum, Bengawan Solo, Brantas belum kenal. Belum. Ya karena memang enggak tempatnya. Oleh sebab itu harus ada penerjemah, pembawa pemahaman inti menuju ke peluasan universal tentang agama Islam itu. Oke. Jadi kembali kepada arwahnya ketika Nabi meninggal dunia dan Rasul, ya itu tempatnya di Jannatu Aden, di surga atau hutan-hutan yang indah, ya, yang tenang, ya, tidak berisik, ya. Kalau di Himalaya ya di daerah Kashmir, ya, di antara pegunungan-pegunungan yang udaranya bersih, ya, airnya juga banyak kandungan mineralnya. Nah, itu Jannatu Aden. Wa amma arwahul ulama famaqarruha Jannatul Firdaus. Kalau ada ulama, orang alim, ya jangan hanya ahli agama, ulama amilin saja, ya tidak. Ya termasuk diantaranya adalah ilmuwan-ilmuwan yang dengan ilmunya dia mendekatkan diri kepada Tuhan, menyerah kepada kekuasaan Tuhan, itu namanya ulama. Adapun arwahnya ulama itu tempatnya setelah keluar dari jasadnya, badannya itu berada di hutan-hutan Firdaus. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa amma arwahus su'ada famaqura jannatu ilyin. Nah, ini arwah atau rohnya orang-orang yang beruntung, ya ahli
beribadah, ahli ya filsafah ya, sudah mutmainnah ya. Tempatnya itu di Jannat Iliyin ya. Iliyin itu tempat yang tinggi ya, pegunungan-pegunungan itu. Jadi kalau orang dulu ya, sebelum adanya ajaran agama samawi Abrahamik itu, di Nusantara sudah mengenal bahwa orang yang meninggal dunia itu nyawanya, rohnya, jiwanya akan dikumpulkan di satu tempat. Ya mungkin di gunung-gunung yang tinggi itu. Jadi kebanyakan orang-orang dulu itu nyepi, ya menyendiri, bermeditasi, berkreasi, interaksi dengan ilahi ya dengan cara muksa ya ada di gunung-gunung itu. Sama seperti Nabi Musa, kanjeng Nabi Muhammad di Jabal Nur, ya begitu juga Nabi Daud dan lainnya, Nabi Isa begitu juga. Jadi tempatnya itu di hutan-hutan yang tinggi. Wa amma arwahus syuhada fatatiru mislat tuyur fil jannah haitsu sya'at. Jadi arwahnya orang-orang yang mati syahid, misalkan perang melawan musuh yang akan menghinakan, menghancurkan agama misalkan. Nah ini bagaimana ceritanya, kemana arwahnya, misalkan seperti arwahnya kawan-kawan kita ya 57 sampai 58 ribu itu yang meninggal dunia di Gaza dalam perang beberapa tahun ini ya, belum lagi yang lukanya ya. Kalau di total saya pernah menyampaikan antara 80 ribuan ya. Itu kemana setelah meninggal dunianya? Ya tidak di tempat yang jauh dari situ. Mohon maaf, ini perlu kajian bersama. Wis anggapan sama-sama butanya. Ini hanya meraba-raba sesuai dengan asumsi interpretasi ijtihad kita. Sesuai dengan data. Sekali lagi tetap kita tidak jauh dari tali data. Itu. Bahwa orang-orang yang mati syahid itu nyawanya atau rohnya itu terbang kemana-mana. Seperti burung-burung yang ada di jannah atau taman atau di hutan ya, bebas kemana-mana. Ada cerita dulu itu kan Rama pacarnya Sinta ya mau berburu, mau membunuh Kijang, padahal Kijang itu jelmaan dari ini kan ceritanya seperti itu. Nah ini hampir sama ya, seperti Dharma ya, Angel Brahma Kumbara ya dan sebagainya. Bahkan Sultan Solo dan Jogja itu ya seneng ya berburu kijang. Kijang itu ada yang kamanungsan, ini nanti kita bahas lagi. Ya intinya pokoknya orang yang mati syahid seperti KRT Sumodiningrat misalkan, Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Teuku Umar misalkan. Enggak, meninggalnya itu nyawanya kemana larinya? Nah, lari kemana-mana, ke hutan-hutan yang indah. Di Indonesia ini masih banyak ruang ya, lokasi yang belum terjamah oleh umat manusia. Yang baru dihuni oleh umat manusia di Indonesia ini baru seberapa puluh persennya. Masih banyak yang kosong. Yang paling padat kan di Jawa kan ya. Coba jenengan ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Papua, ke Ternate. Ya masih banyak tanah-tanah kosong di sana. Masih banyak hutan-hutan di sana. Oleh sebab itu jika ada cerita di lautan, di hutan, yaitu ada kerajaan-kerajaan, itu bisa kerajaan jin, bisa juga satu tempat dimensi yang dipusatkan ya oleh Allah Ta'ala untuk mengumpulkan roh-roh manusia setempat. Tidak mungkin nyawa manusia Indonesia setelah meninggal dunianya kecuali pas berhaji, pas umroh di sana loh ya, terus dikumpulkan di mahsyarnya nanti di Syam, di Lebanon, di Yordan, di Filistin, Syam. Karena ini bahasanya menyangkut tentang kaidah, akidah, Ahlussunnah wal Jamaah. Pak Subhan Muhammad, Nusron cari masa ke Dulkibin, Imin cari masa ke Dulkimat. Pak Subhan Muhammad nggih. Antara Mas Nusron dan Mas Muhaimin ini kan ya politikus. Semoga saja apa yang disampaikan oleh Kang Mas Muhaimin Iskandar ini benar. Pak Rahmatullah dari nyimak guys, siap. Pak Ribut Setiobudi Magetan nyimak Kiai Nur ya siap. Dulu itu Magetan ya,
dengan pati itu sama-sama jadi rebutan. Dulu ceritanya begitu nggih. Pak Supatmanto, setelah Pak Indoria, JJ Garok, mending menjual rokok ilegal daripada mencuri uang negara, hak orang lain dikorupsi. Nggih. Janjane ya kalau bisa ya rokok yang bercukai. Ya menguntungkan negara juga. Saya pernah ya melihat dan mendengar ya orang-orang yang kaku ya, jumut ya. Gaji PNS, gaji pegawai itu haram karena dihasilkan dari pajak rokok, minuman keras, perjudian. Ya, gak karu-karuan gitu. Kalau gitu nggak usah hidup di Indonesia. Yang kamu lewati jalan-jalan itu dari cukai rokok, pajak rokok. Nggih. Hidup kok digawe susah itu loh. Ya, karena memang inilah yang menyebabkan manusia itu tidak akan langsung mati, ya, berhenti, tidak hidup lagi, ya. Kebanyakan memang wayafu an katsir, ya, tetapi tetap lagi masih ada keinginan yang menjadi hutang, cita-cita dalam hidupnya itu. Ini yang membuat manusia itu terus akan hidup selamanya, khalidina fi abada, baik di dimensi 3 atau 5, 6 dan seterusnya. Yang penting tidak di dimensinya jin, setan dan siluman sana. Itu berbahaya. Nanti kita bahas lagi. Pak Ahmad Saleh, gue tahu Aakim juga pakai kitab orang NU. Belum ada yang ku tahu mengharamkan rokok. Aakim nggak ngerokok, nggih. Kalau Aakim nggak ngerokok terus menghalalkan rokok, ya nggak apa-apa seperti saya kalau begitu, nggih. Saya nggak berani karena jangan sampai mendahului kersane Allah. Gusti Allah ngalalno kalau di ngaramno itu loh. Piye loh? Mendahului Allah itu namanya. Nggih. Pak Suharto, nggih. Pak LPK Bahrul Ilmu Festival Trenggalek hadir nyimak ya nggih. Siap. Nggih, Trenggalek mana Bahrul Ulum LPK Lembaga Pendidikan Al-Qur'an siap. Bu Zenzeta, menurut saya mencuri uang negara itu tidak baik. Menjual rokok ilegal juga kurang baik ya nggih. Siap matur suwun Bu Zenzeta. Nggih. Yang penting ada legalitasnya nggih. Tapi ya ini kadang-kadang saya ingat Bu Zenzeta. Zamannya Gus Dur jadi presiden itu, alas-alas hutan-hutan itu banyak yang hilang kayunya, yuk gara-gara yaitu tadi sibhil milik namanya. Dulu namanya masih transisi kekuasaan ya, Timur-Timur lepas ya, gegeran kasus Madura Dayak di Kalimantan sana, Sambas Sampit ya, terus banyak kayu-kayu itu yang hilang. Kalau sekarang ya nggak boleh, ya tetap haram. Walaupun sibih milik itu dalam fikih tidak bisa dipidana. Sama seperti anak yang belum balik mencuri uang bapak ibunya, itu nggak boleh dipidana, nggak dosa, nggak ada bagian dari miliknya, tanggung jawabnya. Itu tetapi kalau dalam kondisi aman, netral, normal seperti ini ya nggak boleh mencuri kayu di hutan, itu haram. Nanti kalau saya berani menghalalkan, saya dipidanakan oleh perhutani sana. Dulu pernah zaman Gus Dur itu, hutan-hutan itu banyak yang hilang kayunya, yang besar-besar, yang kecil-kecil yang enggak. Itu karena sipih milik. Kembali ke bahasan kitab Durratun Nasihin yang nyambung ke Fatawa Al-Hadisiyah karya dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Makki Asy-Syafi'i. Bahwa rohnya, jiwanya, nyawanya, arwahnya orang-orang yang beruntung ya itu berada di Jannat Iliyin. Orang-orang yang mati syahid itu seperti burung-burung yang terbang kemana saja. Wa amma arwahul mu'minin al-mudznibin fatakunu mu'allaqatun fil hawa. Lah ini loh. Ini dasarnya kalau nyawa itu, roh manusia itu bisa gentayangan itu di sini dasarnya. Secara teori nggak ada roh manusia gentayangan itu. Ya teorinya nggak ada, prakteknya ada. Buktinya ini, adapun arwahnya orang-orang yang beriman tapi berdosa, maka arwahnya tersebut digantung ya di atas angin ya, tidak di bumi, tidak di langit ila yaumil qiyamah. Wa amma arwahul mu'mininal mudznibina fatakun mu'allaqatun fil hawa'i la fil ardi wala fis sama'i ila yaumil qiyamati. Lah, ila yaumil qiyamati ini bagaimana? Apakah menunggu hari kiamat global total internasional
Enggak. Kembali ke bahasan tentang kiamat. Kiamat itu bangkit, bukan hancur. Ada 27 nama lain dari kiamat sesuai dengan fungsinya masing-masing ketika menyertai kalimat sebelum dan sesudahnya. Tergantung ya, bisa yaumiddin, yaumul ba'ats, bisa yaumun la yanfa'alun wala banun, ya bisa as-sa'ah, al-qari'ah, al-haqqah, al-waqi'ah, dan seterusnya, tergantung. Lah, kalau kiamat itu sendiri adalah kebangkitan jiwa yang lama menggunakan raga yang baru, di mana dia berada dilahirkan di dunia manusia, namun dengan ruang lingkup yang beda dari sebelumnya. Mohon maaf, terkadang manusia yang hidup sekarang lahir menjadi jenis kelamin laki-laki. Ketika dia di hari kiamat bisa lahir menjadi jenis kelamin perempuan, tergantung amal perbuatan. Atau sebaliknya, karena arwah itu sifatnya seperti malaikah, tidak ada jenis kelaminnya. Arwah itu tidak ada jenis kelaminnya. Jadi dia itu junudun mujannadah, terbang kemana-mana seperti tentara. Diarahkan oleh panglimanya, siap, gerak, belok kanan, gerak, ya kanan, belok kiri, gerak, nggak akan belok kanan, mau kiri kok. Lurus, jalan, grek, berhenti, istirahat. Lah, ada yang mengarahkan ketika nyawa manusia keluar dari jasadnya. Bagi para orang-orang yang beriman dan pendosa, membunuh orang, korupsi, ya, menipu orang, membawa dana haji, membawa dana umroh umat, ya yo, uang warisan, harta warisan. Dia beriman, setelah mati diterima oleh Tuhan. Oh, gak bisa. Inilah dasarnya bahwa arwah itu ada yang gentayangan, belum memiliki tempat ketenangan. Yakni kemana-mana, di hawa awang-awang. Ya, yorano langit sana, dimensi 5, 6, 7, 8 belum diterima karena masih punya hutang perbuatan membunuh 5 orang tanpa ada kesalahan. Ayo coba preman misalkan, walaupun preman itu taubatan nasuha, karena dia punya hutang 5 nyawa, maka dia harus dibunuh 5 kali di dunia, dimensi 3. Mohon maaf, ini tidak dibahas di ranah tasawuf mana saja loh ya. Mohon maaf, ini bisa diterima dan mohon dicerna, tidak boleh dimakan mentah saja. Karena apa? Ini sifat keadilan dari Allah Ta'ala, kecuali Allah mengampuni, kecuali lah ya. Wama asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Setiap musibah yang menimpa kalian itu adalah sebab perbuatan kalian, dan Allah mengampuni kebanyakan dosa kesalahan itu. Jadi seandainya nggak diterima ampunan istighfar taubatan kita, ya maka kita akan menderita selamanya. Coba saya korupsi 300 triliun, ya. Saya dihukum cuma 11 tahun, terus saya mati, nyawa saya diterima oleh ilahi, kok enak men ya, aku ya gelem, saya mau itu. Jadi ya saya harus mengembalikan duit 300 triliun ini. Dengan cara apa? Saya akan mengalami defisit amal saleh, habis dimakan bara api dosa keburukan yang saya lakukan. Ini ada hadis yang biasa diyakini oleh orang Syi'i Ja'fari lah ya. Inna minadzunubi dzunuban la yukaffiru as-shalah walal zakah walal siyam walal haji walal umroh yukaffiruha bil humum fi talabil ma'isyah. Itu ada. Ini menurut pendapat kebanyakan Sunni, itu ini bukan hadis, ya, itu hanya pendapat saja, bukan termasuk hadis. Kalau toh hadis itu munduk, bukan do'if, katanya seperti itu. Ini masuk dalam kamus ilmiah sunnatullah, kausalitas itu bisa diterima dan masuk akal. Jadi wa amma arwahul mu'minin al mudznibin fatakun mu'allaqatun fil hawa, la fil ardi wala fis samai ila yaumil qiyamati.
Hati kiamat itu kembali bangkit menjadi manusia kembali dengan ruhaniyah, roh, ya, jiwa aplikasi yang lama. Ini nanti akan kita bahas lagi, nggih. Nah, ini kan namanya penelitian, kajian. Membingungkan, nggih? Ya supaya nggak membingungkan ya digawe sing enak gampang itu aja lah. Pokoknya rohnya orang mukmin yang berdosa itu ya gentayangan gitu aja. Ada pendapat siapa? Durratun Nasihin halaman 120 yang ketika siapa? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Kanjeng Nabi. Itu kan bukan dari Kanjeng Nabi. Ada hadisnya Kanjeng Nabi kok. Waalaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Fa bi ayyihim ihtadaitum karena ashabi kan nujumi. Seperti orang yang berada di tengah lautan, nelayan itu kan, yang bisa dilihat kan selain kompas kan mesti bintang-bintang itu. Itulah sahabat. Aku melu sahabat Umar, aku melu sahabat Abu Bakar, Utsman, Ali, enggak apa-apa. Khulafaur rasyidin apalagi. Nggih. Itu nggih. Terus berikutnya wa amma arwahu auladil mu'minin, adapun arwahnya anak-anaknya orang yang beriman itu fatakunu fi jabalin minal misek. Arwahnya anak-anaknya orang yang beriman yang belum balik, yang kecil-kecil itu ada di mana? Berada di gunung yang terbuat dari misik ya. Di mana? Ya di bumi ini, cuma ruang lingkup dan dimensinya saja yang berbeda. Kadang orang bingung mencari Jabal Qof itu di mana? Jabal Qof itu ya gunung es salju yang mengitari bumi. Ya bisa juga Antartika, ya, dan juga kutub utara dan selatan bumi kita. Jadi itu Jabal Qof namanya. Bukan gaib itu, enggak. Gaib itu kan dulu sebelum bisa diteliti, ya, dan dianalisa sehingga bisa diterima oleh akal sehat kita, itu gaib. Tapi kalau sudah bisa kita analisa, nah, itu sudah nggak gaib lagi namanya. Berikutnya wa amma arwahul kafirin fatakunu fi sijjin yu'adzabuna ma'a ajsadihim ila yaumil qiyamati. Inilah dasarnya bahwa arwahnya orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang seperti apa? Orang kafir itu memusuhi agama Islam, memusuhi agama Allah, memusuhi kebaikan, tidak mau menerima kebenaran. Itu namanya orang kafir. Kafir itu seperti apa? Macam-macam. Ada kafir dhimmi, kafir harbi, ya, kafir muahadi dan lain sebagainya. Nanti ada bahasanya lagi. Lah itu berada di mana arwahnya? Di sijjin. Wa ma adraka ma sijjin, kitabum marqum, wailul yaumaidzil lil mukadzibin dan seterusnya. Ada dalam kitab Wailul lil mutaffifin. Nggih. Disiksa. Tapi siksa kubur di barzah itu seperti apa? Apakah di kuburannya? Tidak. Ya di alam barzah dimensi 345-nya. Pak Denan CCP sandung sebagai energi selalu panjang umur. Amin. Para mati uti. Kabibah sudah biasa bertakiah pura-pura netral padahal Kabib nggih para mati uti. Nggih siap Pak Juman Marju. Ceritanya Nabi Musa dan Baroh nggih. Ceritanya Nabi Musa dan Baroh. Baseso napa Baroh nggih. Nggih, Barseso nggih. Nggih nanti kita bahas nggih. Pak Tuhim 1 2 3 hadis atau wahyu awalnya gaib sebelum kita ceritakan nggih. Dulunya gaib, sama seperti yang menjadi kendala pemahaman dogma keyakinan umat Islam selama ini kan begini. Yang namanya kiamat itu global, total, internasional, hancur semua, nggak ada yang hidup. Lalu proses kehancuran itu sebelumnya ada api yang keluar dari Aden, Hadramaut, Yaman Selatan ya, mengumpulkan umat manusia ke mahsyar. Lah, mahsyar itu di dalam hadis-hadis Nabi diceritakan di Syam. Orang-orang mahsyar itu di Syam. Lah, apa hubungannya dengan Indonesia? Apa hubungannya dengan Amerika, dengan Afrika, dengan China, dengan Rusia? Jauh letaknya. Mahsyar di Syam, Lebanon, Palestina, Yordania, Suriah itu Syam. Ya, Syam. Nah, apa hubungannya? Ya, Syam menurut orang sana ini gambaran dari Sa'ah. Asyrotnya sudah terjadi di sana. Perang saudara Muslim Sunni dan Syi'i yang ada di Suriah. Begitu juga perang saudara di Lebanon yang sudah usai loh, nggih. Terus perang antara Israel
dan Filistin, Arab dan Israel. Yang di Yaman ya perang saudara. Di Yaman memperebutkan kekuasaan. Lah, bagaimana mahsyarnya? Mahsyar itu kan sering saya sampaikan. Mahsyar itu pahami dulu dari sudut pandang etimologinya, lugawinya, segi bahasanya. Apa? Tempat berkumpul. Berarti mahsyar itu adalah tempat pengungsian yang dikelola oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi UNHCR itu, yang ngurusi masalah pengungsi. Jadi mahsyar itu tempat pengungsian. Tidak mungkin orang Indonesia dikumpulkan di mahsyarnya di Syam sana, ya nggak mungkin. 8 miliar lebih manusia sedunia nggak mungkin bisa kumpul di satu tempat saja. Enggak lah, mahsyar itu ketika ada bencana perang, bencana alam, ya, manusia berkumpul di satu titik tempat pengungsian yang aman, itu namanya mahsyar. Mahsyar yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Itu nanti kita bahas pada tema yang berbeda. Nggih. Pak Maulana Zai, Pak Kiai, kota Martapura diklaim oleh para habib sebagai tarim kedua. Gimana itu Pak Kiai? Oh, jangan terima. Kota Martapura milik orang Banjar dan Dayak Melayu sana. Bugis, Belayak, dan Banjar Melayu sana, orang pribumi Nusantara. Bukan milik Hadromi. Nggih, jangan mau. Nggih, tarim dan tarim semua tarim. Bondowoso ya kota tarim. Jangan mau, nggih, Pak Maulana Zai, jangan mau. Martapura tetap bermartabat, tidak pura-pura. Sungguh-sungguh bijaksana, selalu maringi hampura, ngapuro. Nggih, Pak Syarif Nur Zaman ST nyimak Pak, siap. Harmuti 23. Assalamualaikum. Hadi mage siap. Dul Badri. Gus, kalau kita dulu kan Islamnya bersyariat, bertorekat, hakikat dan marifat, nggih, dan tasawufnya sampai ke tauhid. Nah, kalau Habib Ba'alawi itu Islamnya dipakainya kira-kira apa? Ya torekoh Ba'alawi, Alawiyah, ala Ba'alawi. Yang harusnya itu torekoh Abu Madian atau Madianiyah, tapi mecah menjadi kota terburuk atau tempat terburuk ya ini. Kama warad jaha Ibnu Abdil Bar, anna arwaha ghairis syuhada fi afniyatil kubur tasarroha haitsu sya'at. Waqalat firqah. Sebagian ada golongan ulama yang berpendapat tajtami'ul arwah bimaudi'in minal ardi. Jadi arwahnya manusia yang meninggal dunia setelah keluar dari jasadnya, kematiannya, itu tetap berada di satu tempat yang ada di bumi. Di mana? Ya tergantung manusia itu berada di mana, lokasinya, kondisinya, situasinya. Berada di bumi, tapi dimensinya saja yang berbeda. Kama ruya an ibni Umar, seperti yang diceritakan oleh Abdullah ibnu Umar, qala, beliau berkata, arwahul mu'minin tajtami'u bil jabiyah. Arwahnya orang-orang yang beriman setelah kematiannya itu berkumpul di daerah Jabiyah. Jabiyah itu daerah Syam, daerah Lebanon. Daerah Lebanon, Jabiyah itu. Wa amma arwahul kufar, adapun arwahnya orang-orang kafir, fatajtami'u, maka berkumpul bisa bekhotin Hadramaut, di sumur yang ada di Hadramaut. Yuqalu laha barhud, ya, lobang, ya, lobang yang ada di Hadramaut ini. Ini diameternya 100 meter lah ya. Dalamnya itu 250 meter. Sudah ada drone yang masuk ke dalam dan memetakan, foto bentuk airnya seperti apa. Ternyata ada hunian makhluk dimensi lainnya di sana, di sini. Oleh sebab itu, ini di dalam fatwa Al-Hadisiyahnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, fatajtami'u bisa bakhati Hadramaut yuqalu laha barhud. Inilah namanya sumur barhud. Walidha waroda, ada hadis Nabi, karena itu abghadu buka'atin fil ardi, tempat yang paling dibenci, dimurkai di bumi ini adalah wadi bi Hadramaut, jurang atau lembah yang ada di Hadramaut, yuqalu barhud ini loh. Jadi jangan bangga dengan Hadramaut. Hadramaut itu satu tempat yang paling dibenci di seluruh muka bumi ini. Ada satu tempat. Ini dekat dengan yang katanya makamnya Nabi Hud itu.
perjalanan dari Tarim ya 2 jaman lah ke arah timur, hampir mendekati Oman ini. Fihi arwahul kufar. Jadi di sinilah tempat berkumpulnya roh-rohnya orang kafir. Berarti roh itu sama dengan rih, sama dengan udara, sama dengan nafas kita. Bisa dikumpulkan setelah keluar dari jasadnya. Ya mungkin orang-orang kafir di mana? Orang-orang kafir di sekitar tempat ini gitu loh. Enggak mungkin orang kafir di Indonesia dikumpulkan di sini, enggak mungkin. Wong di Indonesia juga ada sumur-sumur, ada jurang-jurang, ada gunung-gunung, ada lembah-lembah, ada danau-danau, ada rawa-rawa yang siap ya menerima ya ketempatan roh-roh manusia Nusantara sendiri. Kalau orang Bali itu kan biasanya berada di setelah meninggalnya lagi ya. Kalau di sana itu kan pohon-pohon itu kan disarungi itu ya. Ya. Kemungkinan roh atau arwah manusia itu bisa bertempat ya di hewan, ya di pohonan, di bebatuan, ya bisa di mana-mana, di lautan, ya di danau-danauan, rawa-rawan dan sekitarnya, di benda-bendaan. Apakah bisa? Teorinya nggak bisa. Prakteknya bisa. Mohon maaf. Teorinya nggak bisa. Setiap manusia yang meninggal dunia itu kalau sudah sempurna, insan kamil, ya dia ngerti sangkan paraning dumadi. Saya hidup dari Allah innalillahi dan harus tahu tempat saya nanti wa inna ilaihi rajiun, kembali ke Allah lagi gitu loh. Inilah tujuan umat manusia yang paling tinggi setelah dia mencapai titik kesempurnaan ya dalam batininya menjadi insan kamil. Sufi yang benar-benar sufi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati itu. Jadi ini dasarnya ini ada hadisnya juga. Imam At-Tabrani yang meriwayatkan. Nanti panjenengan buka sendiri. Al-Fatawa Al-Hadisiyah. Kawan-kawan kitab ini akan kita bedah bersama. Semua ulama Indonesia Nusantara harus punya ini. Al-Fatawa Al-Hadisiyah. Jadi saya bacakan Arabnya. Abghadu buqatin fil ardi wadin bi hadramaut. Yuqalu barhut ini. Fihi arwahul kufar. Ini isinya itu roh-rohnya orang-orang kafir. Pernah ada orang yang masuk itu sumpek. Jadi kayak oksigennya itu nggak ada itu loh. Jadi seperti berada di atas atmosfer sana. Terus akhirnya mampet mati. Di bawah sana itu banyak tulang-tulang manusia. Ya ada tulang-tulang hewan juga. Dan airnya itu air terburuk di muka bumi. Sabdanya Kanjeng Nabi seperti itu. Air yang terbaik di muka bumi Zam-Zam, air terburuk di muka bumi ini sumur Barhut ini. Dalamnya 250 meteran. Ini di Hadramaut provinsi. Ini dulunya memang di daerah ini termasuk ada aktivitas vulkanik lah. Sampai ke Aden itu termasuk nanti ada api, baik itu api peperangan ataupun api dari gunung berapi yang mengumpulkan manusia, ya, api dari Yaman yang mengumpulkan manusia ke Mahsyar. Mahsyarnya mana? Ya tempat pengungsian itu. Dan sudah terjadi perang saudara. Yaman itu kan meninggalkan kekacauan, kemiskinan, ya, tempat pengungsian ya, yang sampai sekarang masih belum terselesaikan. Ya. Sama dengan yang di Suriah kan ya begitu. Oke. Jadi ini wafihi bi'run ma bi'rumain yuro bin nahari aswad ka'annahu qabih ya'wi ilaiha bin nahari al-hawam. Qala Sufyan wa sa'alna al-hadramiyin faqalu la yastati wahadun ayyathbuta fihi bil-lail. Jadi kalau ada orang malam-malam nginep di sini gak akan mampu dia. Suaranya itu orang gegirisi di dalam sumur ini. Ya tidak hanya sumur Barhut ini saja. Setiap lubang yang masuk ke dalam bumi itu akan ada jinnya. Oleh sebab itu Rasulullah melarang kita mengencingi lubang, baik itu lubang semut, kayak lubang rayap atau lubang kepiting, lubang katak, lubang ular, itu nggak boleh kita mengencingi tempat itu. Nanti ada jinnya diselentik, kita abuh nanti. Gitu, gitu. Si bisu yang bawel, maksudnya buta hati, aku salah ketik malah jadi buya hati. Si bisu yang bawel, kadang-kadang karena nulis cepet ya gitu nggih. Nah, kejelekan Khabib adalah mengaku cucu Nabi. Kalau ngaku cucu ya nggak akan dijelekin, yang ada malah tambah top nggih.
Pak Ranggenah. Nggih, terima kasih atas tulisan komentar panjenengan. Jadi ringkasnya sudah ada berapa menit? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak terasa. Mohon maaf, saya bacakan tulisan panjenengan kalau begitu. Nggih, nanti kita bahas lagi pada waktu yang berbeda. Al-Fatawa Al-Hadisiyah, penunjuk Durratun Nasihin. Nanti kalau ada yang mengatakan kitabnya mana, ya banyak orang yang nggak percaya ya karena belum membaca kitabnya. Oleh sebab itu para kiai semua, ulama-ulama harus punya kitab Al-Fatawa Al-Hadisiyah karangan dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, bukan Al-Asqalani. Yeah. Para pemirsa dan pendengar semua yang berbahagia, kami akan membaca tulisan panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Nur Hadi, apakah ada dalil ayat di Al-Quran tentang mukibin, Pak Yai? Terima kasih banyak atas ilmunya. Ini pertanyaan yang mudah jawabannya. Coba jenengan baca surat Al-Mulk atau Tabarok ya. Saya itu sejak kecil sudah hafal surat Al-Mulk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sampai ayat 22. Bunyinya, afamay yamshi mukibban ala wajhihi ahda ammay yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Ini dalilnya. Jadi kita harus bisa membedakan 3 kalimat ini. Mukibin, muhimat, dan mukimat. Ya. Jadi mukibin, mukibin, muhibbin, dan mukimat aja 3 aja. Kalau mukibin itu artinya orang yang menjatuhkan wajahnya, ya, kepala kehormatannya di hadapan Habib Ba'alawi. Itu mukibin, pakai kaf saja, jangan muhibbin. Muhibbin itu baik, mencintai ulama, kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, pakai hak, itu bagus. Nek muhibbin itu malah bagus, jangan pakai hak, tapi pakai kaf. Mukibin, afamay yamshi mukibban ala wajhi ahda ammay yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Surat Al-Mulk atau surat Tabarok ayat 22. Nah, saya buka lagi, nanti daripada salah, nanti ditertawakan santri-santri kita. Mohon maaf. Surat Al-Mulk. Jadi dalilnya mukibin itu surat Al-Mulk ayat 22 insyaallah. Insyaallah ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mukibin itu berbahaya. Berbahaya karena menjatuhkan wajah kehormatannya di hadapan habib-habibnya itu. Nggih, bener. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup itu yang lebih mendapat petunjuk atau terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Jadi kalau muhibbin atau muhimmad, muhibbin Kanjeng Nabi Muhammad atau muhibbin imat, ya itu nggak apa-apa, itu siratin mustaqim, sawiyan ala siratin mustaqim, yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Tetapi kalau mukibbin itu mukibban ala wajhihi, nyium kaki Habib, ya, bekas makanan Habib dilelang, dibeli mahal, semua tunduk takluk tanpa bentuk,
Ya, pasrah total kepada Habib itu berarti mukiban ala wajhi. Jadi dalilnya itu, berarti maaf. Nanti masalah tafsirnya dengan cari sendiri di tafsir Jalalain, di tafsir Al-Munir, di tafsir Al-Mikbas, di tafsir Al-Azhar, di tafsir Ibnu Katsir, di tafsir manapun jenengan cari. Jadi begitu nggih. Afamay yamshi mukibban ala wajhihi ahda amay yamshi sawiyan ala siratal mustaqim. Berarti Pak Samsul Arifin, pendapat Caimin tentang Kabib Alawi di PMII cocok yai? Nggih, siap. Mugi-mugi mawon. Semoga saja nggih Gus Muhaimin Iskandar ini mendukung kebenaran dalam membela bangsa dan negara. Sudah saya sampaikan di depan tadi bahwa Pak Prabowo itu sudah minta ke kita untuk mempelajari ya. Selama ini ya staf kepresidenan ya kawan-kawan itu menyimak ya apa yang disampaikan oleh Kiai Imad, Gus Abbas, Kiai Haji Marzuki Mustamar, semuanya, Pak Yai Joko Samad, termasuk Kiai Raden Syarif Rahmat, Gus Haji Zazuli, sudah banyak. Jadi intel itu sudah menginteli kita, mengawasi kita. Jadi apa kita ini terafiliasi dengan partai politik mana enggak? Partai cinta Indonesia, cinta agama. Mbak Hari Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari engkau semua kepengen siap. Bu Zainzita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah tempat paling buruk di Hadramaut yang disebutkan tersebut berpengaruh terhadap atau pengaruhnya terhadap adanya orang-orang yang berperangai sangat buruk di Hadramaut yang sifatnya bahkan mirip Dajjal? Ada, Bu Zainzita. Manusia yang sudah meninggal dunia itu berada di dimensi yang berbeda. Kadang menunggunya lama, kadang menunggunya cepat. Kalau menunggu sampai habisnya alam dunia kita, maka tidak adil namanya. Orang yang hidup pada zaman sebelum Nabi Adam dan zaman setelah Nabi Adam. Ambillah waktu 7.000 tahun yang lalu, kok masih belum dibangkit-bangkitkan lagi, itulah ya nggak adil. Ya, Allah Ta'ala nanti nggak sesuai dengan kausalitas sunnatullahnya gitu. Jadi ada yang sudah dibangkitkan masuk ke dalam jiwa-jiwa manusia baru yang memiliki mental yang rusak atau merusak, dol wa adol, sesat dan menyesatkan. Karena itu bentuk daripada arwah-arwah yang penasaran, arwah-arwah yang berperangai sangat buruk itu tadi. Menipu, mengatasnamakan agama, bahkan yang dibahas Tuan Guru Gus Aziz Zazuli itu membahas tentang bait-baitnya Habib Abu Bakar bin Salim yang pernah kami sampaikan dalam postingan ya. Itu kan, saya adalah kursi dan sayalah yang membangun langit dan bumi. Nah ini kan termasuk ini menyayangi Allah walaupun berbentuk siiran. Itulah sejak dulu orang-orang Hadramaut, orang-orang Yaman itu perang opini antar suku, saling mengunggulkan satu sama lain dan merendahkan satu. Siapa yang menang propagandanya sejak dulu. Jadi jangan heran kalau Yaman Selatan dan Utara sulit digabungkan. Toh bisa dipaksakan, tapi tetap akan ada peperangan karena ada kepentingan-kepentingan. Nggih, begitu Bu Zainzita. Ada benarnya Bu Zainzita. Ada benarnya apa yang panjenengan pikirkan. Ini ada benarnya. Nggih. Pak Revangga, Waalaikumsalam. Apakah Mbak Alawi ini rungkat karena kualat dengan Ibnu Hajar karena selalu menjual nama beliau? Matur suwun. Bisa juga Pak Revangga. Nah, ini kan tadi saya pengen. Al-Manhajus Sawi ini katanya berasal dari ini. Berasal dari sahabatnya Imam Ibnu Hajar ini. Sudah dijelaskan oleh beliau Kiai Jimaduddin Utsman. Kitab sahabat Syekhul Islam Ibnu Hajar ini sudah melalui susupan dan sisipan kepentingan. Ada yang asli tersimpan di Mesir dan ada yang di Al-Ahqaf. Gurunya Gus Haji Zazuli sendiri. Beliau sudah mengerti. Nah, saya kan juga ragu. Masa sekelas Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan kepada Habib Abdullah Al-Idrus ya. Bentar, pernah saya sampaikan kok. Innahu syekhul jinni
wal insi wal malaikati. Jadi Habib gurunya yang memberi ijazah burqah itu, gurunya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu adalah gurunya jin dan manusia dan gurunya malaikat. Coba bayangkan. Nah, gurunya jin dan manusia masih bisa diterima. Nah, ini tercantum di dalam kitab Sabat Ibnu Hajar. Mablagul Arab fi Fakhril Arab itu kitab nasab asli karya Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Makki Asy-Syafi'i As-Sunni. Tidak ada yang mengisbat Ba'alawi. Terus yang ini itu hanya mencantumkan seperti apa yang disampaikan oleh Imam As-Sakhawi, bahwa hanya tabarukan saja, ya tidak niat lainnya. Itu jadi jangan difahami berbeda. Jadi yang aneh dan nyeleneh di sini itu bahwa sesungguhnya Habib Abdullah Al-Idrus ya yang menjadi gurunya tapi nggak pernah ketemu ya. Itu innahu syekhul jinni wal insi wal malaikati. Ini loh, kok iso? Ya kok iso? Ini meragukan. Jadi bisa kuala dengan Ibnu Hajar. Jadi kurang ajar sama Imam Ibnu Hajar. Ya sebegitulah. Bagi kita yang tidak memiliki data kitabnya, ya maka kita tidak bisa membantahnya. Ini loh, At-Tasi'ah Sanadul Imam Abu Bakar Al-Idrus Al-Adni fi Lubsil Khirqati. Ini li aidon, bagiku lagi fi Lubsil Khirqah tariqatun ukhra fi ghayatil fakhamah wa dzalika li annaha anil qutbil kabir wal alamis syahir as-sayyid asy-syarif al-hasib an-nasib al-Imam Abu Bakar Al-Idrus alladzi qila fi tarjamatihi innahu syekhul jinni wal insi wal malaikati. Inilah halaman 195 At-Tasi'ah. Nggak masuk akal. Saya nggak percaya Imam Ibnu Hajar menulis seperti ini. Mungkin ini manuskripnya bisa beda antara Al-Aqaf dengan yang di Mesir, Darul Kutub Al-Misriyah. Nanti kita bahas lagi. Berita nomor wakit Intel Indo mie telur payai kalau kita. siap. Firdaus Hakiki, presiden saja update masa Nusron enggak? Di Nusron itu ya syukur jeplak itu biar ngurusi pulau-pulau yang dijual ke Bri aja. Nggak saya ngurus Ba'alawi. Tabarukan katanya. Paribangga Pak Cipto Wahyu. Assalamualaikum waalaikumsalam. Kalau sudah meninggal nunggu waktu berapa lama direinkarnasi dan apakah nabi-nabi sudah direinkarnasi saat ini? Wallahu a'lam bishawab. Ini kalau saya jawab, ini saya termasuk dalam kategori ya zindik ya, mohon maaf, karena masih banyak umat Islam yang belum bisa menerima konsep ini. Di dunia barat, reinkarnasi itu masuk dalam ranah sains, bukan ranah agama, dogma, bukan, tapi ranah saintifik, diteliti betul melalui penelitian, kajian dan penelitian. Reinkarnasi itu ya kiamat itu cuma beda bahasa saja. Re kembali, in masuk karnis daging, menjadi daging menjadi manusia kembali, itu kan bahasa Yunani lah, bahasa Inggris lah ya. Kalau bahasa Arabnya ya kiamat, yaumul ba's itu. Lah bahasane wong Nusantara itu ada manitis ya, mengulang lagi kehidupan pada masa lalunya, terulang kembali, terekam dalam kehidupan sekarang ini. Oleh sebab itu ada yang terlahir cacat, ada yang terlahir hafal Quran, ada yang terlahir langsung mulia bahagia bak raja, ada yang terlahir sengsara miskin papa, ada yang terlahir langsung hafal Quran 5 tahun hafal Quran 30 juz ya, macam-macam. Inilah yang menyebabkan kehidupan kita saat ini dunia itu mazru'atul akhirah, untuk kehidupan nanti. Akhirat itu kehidupan setelah kematian. Lah, masalah menunggu itu tergantung di alam barzah, di kuburan ya, bukan kuburan yang hakikatnya kuburan itu bukan, tapi di alam dimensi 5, 6, 7, 8 atau terjebak di dimensi 4-nya itu akan ada interogasi, bukan siksaan abadi, sementara saja. Tapi dihibernasi. Dihibernasi itu ya sama dengan apa ya? Kalau HP itu tidak on, tidak off itu apa? Hibernate ya. Mati sementara lah, gitu loh. Jadi ditahan sementara.
jiwanya itu ditahan oleh Allah Ta'ala gitu. Nanti akan dikembalikan lagi sesuai dengan amal perbuatannya. Coba jenengan lihatlah ya, manusia Arab yang hidup di Jazirah Arab, mulai dari Arab Saudi, Yaman, Oman, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, bahkan ya sekitar Teluk Persia dan Laut Merah itu. Coba jenengan lihat kebangkitan-kebangkitan siapa mereka. Ada gabungan 7 negara keemiratan yang ada di UEA ya. Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Ummul Qawain, Fujairah, Ras Al Khaimah. 7 pintu surga. Emirnya itu kaya-kaya semua. Cari orang melarat di sana itu nggak ada. Cari orang melarat di UNE itu langka. Yang melarat itu paling orang Bangladesh, India, Filipina, Indonesia, ekspatriat sana. Penduduk WA itu masih sedikit, lebih banyak ekspatriat pendatang, ya imigran. Ya, mereka kayak siapa mereka? Cobalah kita merenung, ya, berpikir dan berzikir bersama. Siapa mereka? Siapa mereka? Wallahu alam bisawab. Ini tetap penelitian. Jangan dianggap ini kepastian ya. Ini semua kan bagian daripada pelajaran. Kita ini mempelajari sesuatu yang dulu tabu ya, sekarang terbuka bersama. Begitu nggih, Pak Cipto. Pak Jai, apa referensi Mahdi Rojai dalam mengisbat Ba'alawi Pak Yai atau taklid buta? Syed Mahdi Rojai itu sebenarnya orang pelin-pelan. As-Sajarah Al-Mubarakah yang bersumber dari kitab yang ditemukan oleh Al-Mar'ashi ya, bosnya sendiri ya, untuk ditahqiq oleh beliaunya, sudah mengatakan halaman 127 itu, wa amma Ahmad al-Aba an-Nafat fa'aqibu min salasati banin Muhammad Abu Ja'far Birwai wa Ali Birramlah wa Husain Akibu bini Sabur. Ya 3 ya sudah. Tiba-tiba ngarang kitab sendiri yang bernama Al-Muqibun itu berdasarkan surah wal istifadhah. Ya apa bedanya dengan kitab Al-Usul yang ditulis oleh Sayyid Anas Al-Qutbi kemarin yang kita bahas via video yang dikirim oleh admin pagi-pagi tadi. Ya itu ya apa bedanya? Sama saja. Bahkan ada lagi dalam kitab yang lain, ada tambahan lagi, anaknya Imam Ahmad itu tidak hanya 4 tapi 6. Jadi kitab yang baru ya, dikarang tahun 2024, yakni Muhammad, terus Ali Zainal Abidin, Hasan, Husain, Abdullah, Ubaidillah. Ada 6 anaknya. Ada 6. Kok bisa? Dari mana referensinya? Ya sama seperti Mahdi Rojai, berdasarkan surah wal istifadhah. Surah wal istifadhah. Surah wal istifadhah itu kalau ilmu fikih boleh-boleh saja, saksi ahli, saksi hukum pidana, perdata itu boleh-boleh saja. Tapi kalau dalam hal ini ya tidak bisa dibenarkan. Harus surah wal istifadhah itu fituliz zaman. Mulai dari abad 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai sekarang itu namanya surah wal istifadhah fituliz zaman. Pak Abdul Sugara, Mbah ya, ceritain dong dongeng Siti Anisa ibu Nabi Adam. Lah ini Pak Abdul Sugara ini masih penasaran atau sentimen. Ya nggak apa-apa, nanti akan kami bahas dan sudah kami bahas. Ikuti terus video yang ada di channel ini. Nanti insya Allah tercerahkan secara pasti. Sudah kami sertakan kitabnya baca dulu. Jangan dilewati gitu. Banyak orang yang menyimpulkan dulu sebelum membaca referensi. Itu malas. Baca dulu. Ya, Tafsir Al-Manar karya Sayyid Muhammad Rashid bin Ali Ridho. Ya. Juz 8. Nah, ini saya buka kopinya sementara. Juz 8. Tafsir Al-Manar. Jenengan teliti. Jadi Adam yang mana? Sudah saya sertakan Futuhat Al-Makkiyah, sudah kami sertakan At-Tauhid ya. Ayo
pelajari bersama. Gitu nggih, kan ini kan ngaji bersama. Jadi jangan sentimen. Ayolah Mbah Ya cerita dongeng dululah, bukan dongeng. Itu ada di dalam kitab tafsir Pak Abdul Sugara. Kalau jenengan masih aneh ya, bisa menerima konsep ini karena konsep klinik klasik yang Anda terima selama ini, harus coba untuk terbuka, menerima update kekinian ya, supaya benar-benar mampu mengilmiahkan apa yang panjenengan pahami sejak dulu. Nggih, satu Anisa ibu Nabi Adam dan Nabi saudara kembar Siti Hawa. Sudah saya sampaikan. Kalau saya ulang-ulang kembali namanya menyanyiakan waktu dan tenaga. Pak Ahmad Ghufrani, saya jadi mikir pantesan tidak pernah damai dan Yaman tidak pernah damai dan sejahtera karena masih antek londo yang ngajak pokok berjamaah. Nggih. Nggih, siap. Nggih, Pak Ahmad Ghufrani. Pak Masrab, Pak Marjuman Marju. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mau jasanya asal muasal kota Hadramaut Matrusun tadi. Versinya macam-macam. Ada yang Hadramaut itu memang berasal dari Amir bin Kohton, seorang panglima perang yang setiap kali ada tantangan perang atau memimpin perang pasti datang nyetor nyowo, hadir maut nyowo mati pasti, karena Amir Kohton asli Arab, dan ada yang mengatakan bekas pengikut dari Nabi Soleh ya, setelah peristiwa musibah besar ya antara penghancuran kaum Ad ya, kaumnya Nabi Hud dan kaum Samud yang akhirnya tersisa dan sebagian hadir di tempat itu lalu mati meninggal dunia di sana. Ada sebagian menurut pendapat orang Yunani, Hadramaut itu artinya adalah sumber mata air yang ada di tempat yang gersang di sana. Jadi Hadramaut itu kan tempatnya gersang ya, tapi ada sumber mata air ditemukan, maka akhirnya menjadi Hadramaut. Oke. Pak Fendi Kurniawan, Sugeng Pak X41, barusan nonton abang dan kakak Akmil di Bastille day Prancis. Keren parah, bangsaku ternyata tak kalah dari orang luar. Memang beda kalau tentara yang pegang. Salam admin dan kita semerdeka. Nggih, Pak X41, nggih, siap mendukung. Nggih, jangan sampai kalah dengan Prancis. Karena dulu Indonesia itu sebenarnya de jure ya, sudah pernah menjadi jajahannya Napoleon Bonaparte. Karena apa, waktu itu Inggris itu ditundukkan sama Prancis, Belanda juga ditundukkan sama Prancis. Wakilnya itu Daendels itu, tapi ditunjuk orang dari kalangan orang Belanda sendiri, Daendels itu. Jadi akibat dari Indonesia dipegang oleh Prancis, ada legium tentara elit Jawa yang bernama Legium Mangkunegaran. Itu ya pelatihannya, seragam-seragamnya Praja Mangkunegaran, Legium tentara bayaran, tentara elit Jawa, ya, pandai menggunakan senjata, ya, laras panjang, laras pendek, senjata keris, senjata tradisional. Itu akibat jasanya Prancis. Al-Afronji, nggih, X41. Pak Fendi Kurniawan, sugeng dalu ke Islam tajim kalian dari ngawas Yaman itu negara tipu-tipu yang adanya nabi palsu yaitu Aswad Al-Unsi. Apakah ini ada kaitannya dengan kalian Bala Imun mencerahnya? Nggih, memang Aswad itu ibunya seorang yang berkulit hitam dari keturunan Afrika. Ya, Aswad Al-Unsi itu ngaku nabi dan rasul gara-gara punya ilmu sihir ya. Pada zaman Kanjeng Nabi, sebelum Kanjeng Nabi wafat itu sudah dibunuh oleh virus namanya yang membunuhnya. Jadi ada Musailimah Al-Kadzab, Tulaikha sama Aswad Al-Unsi dari Yaman ini ngaku nabi dan rasul dengan ilmu sihirnya. Bisa juga disebut dengan Dilkhimar ya, selalu nutupi. Nanti kepalanya ditutupi ya, seperti tukang sihir lah gitu nggih, Pak Fendi Kurniawan. Subhanallah, tulisan panjenengan belum sempat kepada semua. Masih banyak yang perlu kita bahas bersama, tapi apa daya waktu yang memisahkan kita. Pak Syarif Nur Zaman ST Londo Ireng Londo Depok Inlander jongosnya Kabib menjadi soulmate. Banyak tulisan panjenengan Pak Berita Nomor Wahid Abdul Sugara. Kesimpulan dari pengajian kita malam hari ini adalah bahwa Hadramaut itu adalah tempat paling terkutuk di dunia. Siapa yang tahu? Di antaranya adalah sahabat Abdullah ibnu Umar.
ada salah satu hadis juga yang diceritakan dikuatkan ya, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Begitu juga hal-hal penting yang menyangkut tentang arwahnya orang-orang kafir yang dikumpulkan di sumur Barhut ini. Ini berarti di sini tempat seperti flash disk ya, tempat database yang mengumpulkan roh-roh atau jiwa arwah-arwah manusia yang kafir-kafir. Kalau yang mukmin tidak, kecuali yang mukmin tapi mudnibin itu gentayangan ma baina sama wal ard fil hawa. Belum punya tempat, masih belum mutmainnah, masih gentayangan, masih kemana-mana. Kadang-kadang minta pertolongan melalui mimpi-mimpian, atau kadang menemukan atau menemui manusia. Kadang-kadang, tapi tidak semuanya. Oleh sebab itu, yang patut kita pahami bersama bahwa ilmu yang belum pernah kita dengar selama ini belum tentu tidak ada, belum tentu salah. Ayo kita olah bersama, mungkin ada benarnya. Apa yang saya sampaikan ini tidak harus diterima semuanya. Tidak harus diterima semuanya. Filter, kritis, lakukan kajian, kebenaran harus tes, dibuktikan, ya, melakukan penelitian bersama. Ayo, apa yang saya sampaikan apakah sesuai dengan data dan fakta yang ada? Kalau tidak, ya tinggalkan saja. Yang penting, ayo, innama yatadzakkaru ulul albab. Yang bisa menerima peringatan itulah orang-orang yang berakal sempurna. Seperti yang sering saya sampaikan, ya, jangan sampai kita afamay yamshi mukibban ala wajhi ahda amay yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Tapi kita termasuk orang yang benar-benar menggunakan akal dan pikiran kita, rasa dan perasaan kita untuk membaca ayat-ayat Allah yang tercipta dan ayat-ayat Allah yang nyata di alam sekitar kita. Demikian, mohon dimaafkan jika ada perkataan yang kurang berkenan. Kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita dengarkan bersama. Jadi berhati-hati dengan mereka kaum Ba'alawi. Kaum Ba'alawi ini tipu dayanya luar biasa. Tipu dayanya luar biasa. Kalau untuk orang awam, sangat terpengaruh dengan jubah dan sorban mereka itu. Padahal yang disampaikan oleh mereka itu hanyalah doktrin, khurafat, klaim ini, klaim itu, semuanya diklaim. Jadi mereka itu tidak bisa berkutik karena jejak digital mereka itu masih ada. Jadi kaum Ba'alawi ini semuanya ada terlibat mereka tu. Ada yang adu domba, ada yang merubah sejarah, ada yang berzina, ada yang mengambil isteri orang, ada yang mencuri sepeda motor, ada yang sabu, ada yang minum minuman keras, semuanya ada. Ada yang Katolik lagi, murtad, keluar daripada Islam, marga asgaf tu. Jadi enggak mungkinlah mereka ini keturunan Nabi. Dari perbuatan mereka, sifat mereka, arogan mereka tu. Jadi mereka itu bukan cucu Nabi. Apalagi tokoh empat ini nggak bisa dijawab atau tidak bisa dibantah oleh mereka itu. Pertama itu tesis Kiai Imaduddin Utsman. Jadi belum bisa dibantah oleh mereka itu. Cuma framing dengan dibuat buku keabsahan habaib itu cuma framing itu. Kalau bagi orang yang meneliti buku mereka itu, bukannya menguatkan nasab tapi membatalkan nasab mereka. Cuma budak-budak yang masih dungu yang percayai, enggak mau meneliti. Tesis tidak bisa ditolak. Kemudian sejarah, ilmu sejarah juga tidak bisa dibantah oleh mereka itu. Apalagi DNA. Tokoh-tokoh ini aja belum bisa
bisa dibantah oleh mereka itu. Memang keturunan palsu, jelas nggak bisa dibantah. Jadi bagi kita rakyat Indonesia ini, jangan ketipu dengan sorban mereka itu. Sudah jauhin, tinggalkan mereka itu. Yang ada rugi bagi kita. Dulu mereka suka dawir. Kalau nggak dikasih, dipaksa kasih. Dawir itu sangat berbahaya mereka itu. Memukul kiai pribumi. Kan ada video yang Habib menendang kiai pribumi itu. Jadi sudah sadar. Nggak usah bantu nasab mereka itu. Gen-gen Yahudi yang merusak agama itu. Dari datuk-datuk mereka itu nggak sadar sampai mati itu. Yang ada diwarisi kesesatan kepada anak-anak cucunya itu. Sampai sekarang, dengan bukti itu kitab-kitab sesat yang dikarang oleh datuk-datuk mereka itu. Maka pakai akal sehat, jauhi, tinggalin mereka itu. Jangan kasih panggung. Gak usah ikut mereka itu. Hidup tentang daripada jadi budak mereka itu. Ngapain jadi budak mereka itu? Orang tua ditinggalin di rumah. Jadi cukup di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.